Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Anda Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Selamat hari Senin lagi teman-teman, kita berada di tanggal 20 Januari 2025, di mana hari ini kita akan ada berita penting yaitu tentang pelantikan dari Donald Trump. Kebetulan juga hari ini ada libur ya untuk Amerika Serikat, di mana ada perayaan Martin Luther King Jr. Hari ini selain dari Amerika Serikat juga ada dari beberapa sentimen data dari Cina, ada China Loan Prime tentang data obligasi ya untuk Cina. Kemudian juga dari Inggris itu akan ada rilis data perumahan untuk hari ini. Kemudian Uni Eropa ada data construction output. Ya, mungkin data-data tersebut impact-nya tidak terlalu berpengaruh ke market. Overall kalau kita melihat dari pergerakan market kripto ya, overall mix, ada yang merah, ada yang hijau. Tapi kalau kita melihat dari fenomena yang terjadi pada market di perdagangan kemarin, itu beberapa project yang ada kaitannya dengan official Trump, sebuah token meme coin dari Donald Trump yang baru saja di listing, itu justru mengalami kenaikan yang lumayan signifikan untuk perdagangan kemarin. Kabarnya juga ada rumor terkait dengan Amerika Serikat yang berencana untuk melarang TikTok ya. Ini disampaikan oleh Elon Musk, di mana dia adalah pemimpin dari Department of Efficiency ya, Departemen Governance Efficiency di Amerika Serikat, di mana dia membandingkan nih, katanya X atau Twitter itu kan diblok di Tiongkok, sementara dari TikTok itu rencananya juga bakalan mereka ban, dan ini akan menjadi perang awal perang dingin teman-teman, perang dagang ya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina bakalan segera dimulai. Harapannya sih di kepemimpinan Trump yang baru akan ada kebijakan-kebijakan yang cenderung mendukung pro ekspor untuk barang-barang dari Amerika Serikat dan cenderung menentang yang namanya impor. Teman-teman, apa yang akan terjadi pada market ya, kemungkinan Amerika Serikat akan mengikuti Cina. Maksudnya dalam hal tentang keuangan. Gini teman-teman, kalau teman-teman tahu, Cina itu selalu bikin harga mata uangnya terus mengalami penurunan. Ya, yuan Cina itu terus dibikin turun. Supaya apa? Supaya Cina bisa ekspor. Supaya Cina bisa ekspor lebih banyak. Seperti itu. Dan kalau Amerika Serikat pengen menjadi negara ekspor yang lebih mengutamakan ekspor, ya mereka harus bikin mata uang mereka cenderung melemah. Seperti itu. Makanya nanti kemungkinan akan ada banyak bantuan dari Donald Trump secara fiskal, kemudian juga dari pajak pun mereka akan turunkan dengan tujuan untuk menurunkan dolar itu sendiri, harga dari dolar itu sendiri. Nah, kalau ini skenario yang terjadi, maka kita akan melihat pergerakan dolar cenderung mengalami penurunan. Itu artinya apa? Itu artinya siap-siap saham dan juga aset-aset yang beresiko itu mengalami tren rally. Tapi harus diingat, saat ini kondisinya inflasi masih tinggi. Nah, The Fed sendiri pasti nggak akan membiarkan hal itu gampang untuk terjadi. Sebab kalau seandainya nih harga dolar turun, ya kan, ternyata pengangguran justru malah menurun, lapangan pekerjaan banyak yang dibuka, kemudian ekspor tinggi, otomatis itu akan mempengaruhi inflasi. Dan The Fed punya misi untuk menurunkan inflasi. Jadi ini bakalan terjadi semacam pertarungan gitu antara dari Donald Trump sendiri sama Jerome Powell. Mereka akan mungkin mendapatkan banyak gesekan seperti itu. Karena memang dari masing-masing institusi ini punya peran dan juga fungsi yang berbeda. Donald Trump pengen untuk bikin ekonomi Amerika Serikat growth, tapi di sisi lain ada Jerome Powell yang pengen mengendalikan inflasi. Gitu. Siapa yang menang kita nggak akan tahu, dan juga ini bakalan cukup seru untuk kita melihat seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan diambil.
Itu ya, overall kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin, Bitcoin sudah mendekati all time high sebelumnya ya, ada di kisaran 106.000, ditunjang oleh Bitcoin dominance di perdagangan kemarin yang mengalami peningkatan. Kemudian indeks dolar akan kembali running hari ini. Kalau aku perhatikan sih indeks dolar ini masih kuat. Dari sudut pandang smart money masih sangat-sangat bagus. Bitcoin dominance meskipun mengalami kenaikan ya untuk perdagangan kemarin, tapi smart money-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu signifikan pada Bitcoin dominance. Kita masih expect kalau ada penurunan dari Bitcoin dominance dan memulai yang namanya alt season. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman, aku mau informasikan dulu. Jadi Toko Kripto lagi ngadain event deposit ya untuk teman-teman yang belum pernah melakukan deposit menggunakan Blue, aplikasi dari Bank BCA. Teman-teman bisa dapetin cashback atau reward 25.000 kalau teman-teman melakukan deposit minimal 100.000 dari periode sampai 31 Januari 2025. Jangan lupa masukin kode Blue TKO First 25 pada saat halaman konfirmasi pembayaran Blue untuk mendapatkan cashback tersebut. Gitu. Jadi buat teman-teman yang punya aplikasi toko kripto ataupun yang baru mendaftar dan kebetulan punya Blue, bisa lakukan step-step berikut untuk mendapatkan cashback. Itu untuk informasi lebih lanjut, linknya ada di kolom deskripsi. Nah teman-teman, apa yang terjadi di perdagangan kemarin? Jadi token Trump atau official Trump kemarin melonjak signifikan. Sebuah token baru yang secara official atau secara resmi diluncurkan oleh Donald Trump. Sudah diinformasikan kemarin, bahkan 2 hari lalu kita sudah sempat informasikan ya kalau teman-teman ada token baru yang listing. Mana tuh postingan saya di Telegram? Bentar. Yang ini teman-teman, kita udah posting kemarin 2 hari yang lalu lah. Kalau teman-teman pengen melakukan perdagangan itu bisa ya, di exchange luar tentunya, nggak bisa di exchange lokal. Kalau kita melihat ya teman-teman fenomena yang terjadi kemarin, Trump kan naik. Maksudnya token dari official Trump ini naik dan kenaikannya itu sangat-sangat signifikan. Aku perhatikan dia sudah melampaui market cap-nya Shiba Inu, Litecoin, dan berada di top 20 CMC. Impact-nya apa? Impact-nya adalah ketika orang-orang ingin melakukan perdagangan di token Trump tersebut, kebanyakan dari mereka menggunakan DEX. DEX dari jaringan Solana. Nah, kebetulan token Trump ini running di jaringan Solana. Nah, kalau kita transaksi di DEX, biasanya kita menggunakan pair Sol atau Solana. Otomatis akan ada peningkatan jumlah dari adopsi Solana. Ya kan, Solana kemarin meningkat, token Trump meningkat. Mereka belinya di mana? Kebanyakan di DEX. Dan beberapa DEX kayak Raydium, kemudian Jupiter itu mengalami lonjakan juga untuk perdagangan kemarin. Gitu. Dan iya, merupakan sebuah hal yang menurut saya unik teman-teman. Karena dikala Trump menjabat justru bukan Ethereum. Justru yang rally malah Solana. Dan ada hal yang terkait dengan anaknya Trump, yaitu Eric ya. Eric Trump itu dia dikabarkan hold Bitcoin, Ethereum, Solana, and Sui. Bisa dipantau 4 token tersebut atau 4 koin tersebut. Kemudian juga ada World Liberty Finance ya. Ini adalah project yang dibikin oleh Donald Trump, yang juga terkait dengan Donald Trump, yang menyediakan layanan antara cross chains dengan bantuan DeFi dari Ethena, khususnya pembuatan stablecoin mereka juga gitu. Dan ini akan memberikan impact juga untuk Ethena ke depannya. Gitu. Jadi bisa diperhatikan teman-teman. Beberapa project dari Solana ekosistem juga teman-teman bisa pantau kayak Jupiter, kemudian Math sama Raydium. Ini berpotensi juga menjadi kesempatan untuk project-project DeFi and DEX ya mengalami rally. Ada juga beberapa hal yang akan terjadi ke depannya. Yang pertama, adanya pergantian dari ketua Gary Gensler menjadi Paul Otkin untuk ketua SEC. Ini bakalan sangat berdampak terhadap kripto. Gitu. Kemudian juga hal yang perlu kita perhatikan adalah beberapa
ya beberapa platform yang sempat kena kasus dengan SEC sebelumnya, yaitu XRP, Uniswap, Tron, BNB, IMX, dan juga Crow. Ini kan sebelumnya di pemerintahan dari Gary Gensler ya. Ini koin-koin yang kena dampak, teman-teman. Nah, sekarang dengan kepemimpinan ketua SEC yang baru, akankah token-token berikut yang atas ini bisa mengalami tren rally? Itu yang kita perlu untuk perhatikan. Dan jangan lupa ada beberapa token juga yang diklasifikasikan sebagai sekuritas oleh SEC. Kayak Solana, Cardano, Filecoin, Atom, Algorand, Near Protocol, Flow, Dash, ICP, ya kan? Itu juga koin-koin yang dianggap sebagai sekuritas dan cenderung mendapatkan pressure di bull run kemarin. Akankah koin-koin ini bakalan rally? Boleh teman-teman watchlist dulu ya. Nah, kemarin aktivitas perdagangan swap di Redium itu mengalami lonjakan all time high-nya, di mana memang banyak yang FOMO terhadap token yang baru ya, yaitu token Trump. Impact dari semua itu adalah hampir semua centralized exchange akhirnya melisting. Teman-teman, melisting token Trump tidak hanya di DEX, seperti ada Redium, ada Jupiter, ada juga Meteor, dan ya, beberapa DEX juga sudah beberapa centralized exchange juga sudah melakukan listing, seperti kemarin ada Kraken, kemudian ada Binance, dan rencananya akan listing juga di Coinbase. Ini bakalan menjadi bull naratif untuk token Trump. Changpeng Zhao dari BNB kemarin juga mengumumkan atau mengomentari lah apa yang terjadi pada token Trump, dan dia nggak punya ide tentang apa yang terjadi ini. Tapi apakah kemungkinan banyak pemimpin negara yang akan mempertimbangkan? Ya, dia membuka kemungkinan tersebut. Dan waktu itu pergerakan dari harga Trump itu sudah menyentuh $71. Luar biasa signifikan. Kongres ya buat teman-teman yang kemarin sudah sempat beli mungkin di harga-harga rendah di $6, di ya di harga-harga rendah lah teman-teman. Itu pasti udah cuan banyak di Trump. Jangan lupa untuk realisasikan ya. Kemarin juga ada perpindahan aset terkait dengan token Trump ya yang dipindahkan ke beberapa DEX. Implikasi daripada kenaikan yang tinggi adalah banyak sudah yang melakukan aksi pemindahan aset ke exchange. Dengan tujuan untuk apa? Untuk profit taking. Kemarin juga ada aktivitas pembelian Ethereum dari World Liberty Official. Tercatat sudah sekitar 6.000 lebih Ethereum yang dibeli menggunakan USDT dan juga USDC yang dilakukan oleh World Liberty Financial dari Donald Trump ya, keluarga Donald Trump. Itu, dan walletnya ini terus mengalami kenaikan dari jumlah mereka punya Ethereum. Jadi di wallet World Liberty itu ada Ethereum, USDC, USDT, AAV, Chainlink, Wrap Bitcoin, Ethena, Trump. Of course dia punya Trump. Jumlahnya lumayan banyak nih. Sekitar 8 juta token Trump. Kalau seandainya World Liberty ini merealisasikan, dia cuan sekitar 300 sekian dolar ya, teman-teman. Lumayan dapat omset banyak. Itu. Terus ada Ondo Finance juga yang di hold, dan juga beberapa meme token lainnya. Vitalik Buterin kemarin merubah gambar profilnya menjadi Milady. Mungkin token Milady udah rally ya, saya nggak perhatiin sih teman-teman. Tapi ini aksi pom-pom lagi sih dari Vitalik ya. Ini memang agak aneh Vitalik belakangan ini. Nah teman-teman, token dari Trump ya, atau official Trump sudah berada di peringkat 16 di CMC. Luar biasa banget, kenaikan yang sangat-sangat dramatis. Ya, hanya dalam 2 hari dia udah naik lebih dari 1000%. Dan sekarang sisa 934%. Luar biasa banget, dan saya juga nggak kepikiran ada token baru 2 hari udah masuk top 20 di CMC. Adopsi yang sangat signifikan. Dia sudah melampaui Tron, Shiba Inu, Polkadot, Litecoin, bahkan koin-koin yang sudah 4 tahun lebih dulu ada, sudah dilampaui oleh token Trump. Wah, teman-teman, parah banget ya. Solana juga kemarin mengalami kenaikan market cap, kemarin sudah menggeser posisi dari BNB yang cukup kuat.
XRP juga sudah berada di peringkat ketiga ya, kalau kita lihat dari tahta dari koin-koin dengan market cap paling besar gitu. Jadi ini adalah pertarungan yang ada pada market. Gary Gensler juga hari ini bakalan farewell ya, bahkan mengumumkan untuk perpisahannya setelah menjadi ketua SEC sejak 2021. Akhirnya Gary Gensler harus saying goodbye ya untuk kita semua, dan juga dengan sekian banyak drama yang terjadi pada market, ada ribuan kasus di market kripto yang bikin investor banyak yang loss juga. Ada sekitar 2.700 kasus ya yang sudah dibikin oleh Gary Gensler, jadi luar biasa banget. Semoga sih market merespon positif untuk perdagangan hari Senin ini. By the way, pelantikan Donald Trump itu dilakukan jam 12 malam nanti, teman-teman. Jadi dini hari lah. Kalau di Indonesia itu sekitar jam 12.00. Ya ini menjelang pergantian hari esok ya, gitu, tanggal 20 ke 21 Januari 2025, Donald Trump baru akan dilantik. Kita nantikan video-video terkait dengan kampanye pidato dari Donald Trump yang mungkin akan memberikan impact ke pasar. Itu. Oke, kita lihat gimana posisi dari Bitcoin. Bitcoin kemarin mengalami kenaikan seperti biasa, ini sangat positif untuk market Bitcoin. Kemudian juga dari Bitcoin dominance kita tahu mengalami kenaikan. Harapannya sih Bitcoin dominance jangan naik tinggi-tinggi lah. Ini nggak kasihan apa sama altcoin ya kan, nunggunya udah lama, naiknya nggak seberapa. Tapi kalau kita melihat sih secara movement sebenarnya masih mayoritas masih bagus ya untuk pergerakan dari altcoin. Solana juga kalau dia hari ini mampu closing di atas area 265 di daily time frame, ini akan mengindikasikan tren bullish yang masih berlanjut pada Solana. Overall Solana udah all time high, teman-teman. Sementara si Ethereum masih bengong-bengong aja, masih anteng di kisaran level 3.400. Ayo dong Ethereum moving lagi ke kisaran 4.000 ya, mendekati all time high-nya. Itu kalau kita perhatikan. Kemudian juga dari beberapa altcoin yang kemarin perform bagus itu ada Ondo Finance. Ini saya cukup kaget sih lihat pergerakan Ondo, padahal dia ada unlock token ya, tapi unlock tokennya ternyata sudah berakhir. Artinya sudah ada unlock yang dilakukan, dan sekarang tinggal investor ini mau hold atau mau jualan untuk Ondo. Kelihatannya sih mereka prefer untuk hold ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan smart money dan juga cara volume perdagangan lumayan signifikan nih masuk pada Ondo Finance untuk perdagangan kemarin. Gitu. Semoga hari ini bisa lanjut lagi balik ke $2 untuk Ondo Finance. Koin-koin yang lain banyak yang masih belum perform ya, teman-teman. Ya itu sih, jadi hanya beberapa koin saja yang lumayan merespon positif. Untuk Bitcoin-nya sendiri, kalau Bitcoin bisa closing di harga sekarang itu udah bagus banget, indikasi bullish di time frame weekly, di time frame daily, overall sangat-sangat bagus ya untuk market. Jadi tren masih sangat bagus, volume perdagangan meningkat, smart money juga meningkat. Nampaknya hari ini berpeluang juga nih ada volatilitas yang signifikan. Sedikit aja untuk hari ini ya, karena Donald Trump bakalan menjabat tengah malam nanti. Teman-teman hati-hati dengan isu sell on news. Kita tidak tahu secara pasti kemana pergerakan dari arah ya. Pastinya dari fear and greed akan meningkat, kemudian juga dari volatilitas dari market pasti akan meningkat, dan siap-siap exchange akan sibuk untuk melakukan likuidasi. Ya, long and short position pasti akan ada likuidasi. Itu. Jadi alih-alih agresif di posisi sekarang, sepertinya kita lebih harus konservatif. Leverage di maintain, jangan pakai leverage terlalu besar sebab volatilitasnya itu bisa sangat-sangat signifikan dan menyebabkan ya likuidasi cukup banyak di market. Gitu. Kalau dari saya sih gitu aja paling. Buat prediksi in the long run saya cukup positif dengan Donald Trump yang maju ya. Dilihat dari historical data dan juga beberapa kebijakan-kebijakan yang kemungkinan akan diambil, saya melihat akan positif. Tapi kalau jangka pendek saya sendiri nggak berani untuk memprediksi karena pasti akan banyak yang berspekulasi terkait dengan hal tersebut.
gitu. Jadi kita lihat aja views jangka panjangnya. Gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram ya. Jadi di Telegram, buat teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.